gagal di semua level usia, timnas Malaysia tak jauh beda kelasnya dengan Jepang Ijo. Dah banyak lah player import, player naturalisasi, player warisan lah, apalah kan. Negara tetangga mana mungkin bisa kayak gini. Oh iya kan dia nggak lolos ya ke AFC U20. Buset dah guys. Ya karena mau tau gak guys, circle kita itu bukan circle ASEAN loh. Ingat, circle kita udah Asia. Ketemunya itu Jepang putih bukan Jepang hijau. Buset dah. Kemarin kata bilang lawannya mudah, Timor Leste dan Maldives tuh. Lawan Yaman seri bre. Timnas Malaysia imbang 1-1 lawan Sri Lanka. Hal itu membuat Malaysia ada di posisi 4 ya klasemen grup E. Pertanyaannya kenapa bisa imbang lawan Sri Lanka? Padahal kalau kita lihat starting line up ya, Malaysia udah menurunkan satu pemain Jepang Ijo ya, Moses Raj. Jadi udah ada pemain Jepang Ijo, kenapa masih bisa imbang? Kalian mau tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah Sri Lanka itu negara rumpun Jepang Ijo. Jadi 11 pemainnya itu ya pemain Jepang Ijo, jadi kuat Sri Lanka. Kalian cek aja ya, 11 pemain Sri Lanka yang main semalam itu pemain Jepang Ijo semua. Makanya Malaysia nggak berdaya loh. Nggak berdaya dia gara-gara ya Sri Lanka ya punya 11 pemain Jepang Ijo, sedangkan Malaysia cuma 1 pemain Jepang Ijo. Nggak bisa lah Malaysia melawan. Timnas Malaysia gagal di semua level usia. Netizen Malaysia, kita tak selevel timnas Indonesia lagi. Kondisi sepak bola Malaysia kian terpuruk. Pasalnya, baik di tingkat senior maupun jenjang usia, timnas meyakini mengalami kemerosotan prestasi yang luar biasa. Terbaru yang menjadi perhatian adalah gagal timnas U20 dalam kualifikasi Piala Asia U20. Harimau Malaya Muda bahkan hanya mampu menempati klasemen ketiga grup E, tergabung dengan Korea Utara, Oman, Tajikistan dan Sri Lanka. Timnas Malaysia sebetulnya bermain baik di 2 laga. Mereka berhasil mengalahkan Oman 2-1 dan menahan imbang Korut 0-0, namun di laga selanjutnya Malaysia Muda justru tampil melempem. Kekalahan 1-0 dari Tajikistan dan hasil seri dari Sri Lanka membuat mereka terpuruk dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20. Kondisi ini berbanding jauh dengan timnas Indonesia, keluar sebagai juara grup F tanpa kekalahan membawa Garuda Muda terbang ke Cina 2025. Hasil ini sontak menuai kritik dari beberapa netizen mereka. Salah satunya datang dari akun Weibo. Melalui video singkatnya, Weibo berkomentar untuk lagi membandingkan timnas Malaysia dengan Indonesia lagi, mengingat saat ini timnas Indonesia tidak lagi dalam level yang sama. Kalau bicara bola jangan lagi membanding dengan Indonesia, sebab kita tak selevel lagi. Tetapi pasal lain bolehlah, kata melalui unggahan video reel Instagram. Menurutnya saat ini kelas timnas Malaysia tidak lagi sejajar dengan tim ASEAN seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam. Namun tim Malaysia kini justru berada selevel dengan Myanmar dan Filipina yang juga tampil melempem dalam ajang tersebut. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Fans Malaysia jadi bahan sindiran. Keberhasilan timnas Indonesia U20 melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 disambut meriah oleh para supporter. Namun, di sisi lain, supporter Malaysia justru menjadi sasaran sindiran di media sosial, terutama di kolom komentar akun resmi AFC, Asian Football Confederation. Indonesia U20 berhasil mengamankan tiket ke putaran final setelah menjadi juara grup F di babak kualifikasi. Pada pertandingan terakhir di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam, 29 September 2024, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Yaman U20. Jens Raven membuka keunggulan Indonesia pada menit tambahan babak pertama, 45-1. Namun Yaman segera menyamakan kedudukan 2 menit kemudian melalui gol Abdulrahman Al-Hadar Abdul Nabi, 45-3. Meski kedua tim saling menciptakan peluang di babak kedua, skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini cukup untuk memastikan Indonesia menjadi juara grup dan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada Februari mendatang. Akun resmi AFC pun turut memberi ucapan selamat kepada timnas Indonesia di media sosial. Namun,
Ucapan tersebut memancing komentar-komentar yang menyindir Malaysia, negara yang gagal lolos ke Piala Asia U20. Beberapa komentar tajam terlihat di kolom komentar, seperti Mol Fikri yang menulis, "Singkat padat Dik Malai gak mampu," serta Vio Sehat yang meledek, "Dik Malai jangan bersedih ya." Ini akan menjadi kali ke-20 timnas Indonesia U20 tampil di Piala Asia U20, sebuah prestasi yang membanggakan bagi sepak bola nasional. Sementara itu, Yaman sebagai peringkat kedua grup masih harus menunggu hasil dari grup lainnya untuk melihat peluang mereka lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi skuad Garuda Muda menjelang putaran final di Cina pada Februari 2025, di mana mereka akan bersaing dengan tim-tim terbaik Asia.